Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Telah kita sebutkan bahwasannya ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi, siapakah wahai Rasul orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummaka, ibumu. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, tsumma man? Kemudian siapa setelah ibu saya? Qal ummaka. Kata Nabi, ibumu. Kemudian orang itu lagi menanyakan, tsumma man? Lalu siapa lagi wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menjawab, ummak, ibumu. Lalu orang itu bertanya kembali, tsumma man? Kemudian siapa wahai Rasul? Tsumma abak, kemudian bapakmu. Tsummal aqrab fal aqrab, kemudian kerabat terdekatmu dan orang-orang terdekat yang lainnya. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti kita adalah ibu kita. Kemudian ibu, baru kemudian ayah. Di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, Al-Quran juga menyebutkan bagaimana mu'anatul bagaimana beratnya seorang ibu di dalam jasanya kepada anak-anaknya. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekh, wala tudkar mu'anatul ab. Tidak disebutkan bagaimana beratnya ayah. Di antaranya di dalam dua surat, surat Al-Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman ayat yang ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan berat, demikian juga melahirkannya dalam keadaan sulit. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, kehamilan dan juga menyusui itu 30 bulan. Ini kadar minimalnya. Para ulama menjelaskan minimalnya hamil 6 bulan,
dan 2 tahun itu adalah masa penyusuan hingga disapitkan. Di dalam surat Luqman Allah juga berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami berikan wasiat kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, wa fisaluhu fi amain, dan menyusukannya hingga menyapihnya dalam masa 2 tahun. Nah, kenapa ibu didahulukan? Ada 3 sebab yang juga sudah kita sebutkan. Sebab ibu didahulukan dibandingkan ayah sampai 3 kali, bahkan kata Nabi SAW, ini tidak lain karena beberapa hal. Yang pertama, yang dirasakan oleh seorang ibu dan tidak dirasakan oleh ayah adalah alhamlu wa thaqluhu, kehamilan dan beratnya hamil itu. Ini tidak akan dirasakan oleh seorang ayah. Kemudian yang kedua, al-wad'u wa syiddatuhu, melahirkan dan rasa sakitnya melahirkan. Kemudian yang ketiga, ar-radha'atu wa mu'anatuha, menyusui dan repotnya di masa pesusuan itu. Ini semua tidak dirasakan oleh ayah, hanya oleh wanita atau oleh seorang ibu, sehingga didahulukanlah ibu di atas ayah. Tapi mereka sama-sama orang tua kita yang sebagai anak wajib untuk berbakti kepada mereka. Dan di dalam 2 ayat yang sudah kita bacakan, Al-Ahqaf ayat 15 dan Luqman ayat yang ke-14, disebutkan oleh Syekh, summa fil ayataini tanbihun muhimmun lil ghayati yu'inu ala tahqiqil bir. 2 ayat itu menjelaskan kepada kita akan perkara yang penting yang dapat membantu kita untuk sungguh-sungguh di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau tidak hafal, dibuka kembali. Di dalam Al-Quran bisa dilihat surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, dan seterusnya. Kemudian di dalam surat Luqman ayat yang ke-14, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita hal yang bisa membuat kita, membantu kita untuk sungguh-sungguh berbakti, yaitu tadakkurul jamil as-sabiq, mengingat kembali kebaikan-kebaikan di masa lalu. Kita sekarang dalam keadaan kaya, dalam keadaan sukses. Supaya ingat orang yang pernah berjasa kepada kita. Jadi ingat ketika kita susah dulu. Kesana kesini ngasih, nggak ada yang ngasih pinjaman, nggak ada yang ngasih bantuan, tiba-tiba ada yang ngasih modal, ada yang ngasih bantuan, maka kita akan teringat jasanya, teringat bahwasannya ketika kita betul-betul membutuhkan, si fulan telah menolong kita. Dengan mengingat hal tersebut, mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur, tahu membalas budi. Ingat kebaikan orang di masa lampau. Nah, demikian juga supaya kita semangat sungguh-sungguh di dalam berbakti kepada kedua orang tua kita, tadakkurul jamil as-sabiq. Kita ingat bagaimana kebaikan-kebaikan mereka di masa lampau. Kita ingat bagaimana perbuatan-perbuatan ihsan, perbuatan-perbuatan baik yang mereka berikan kepada kita.
Dan yang kita ingat itu, walau kita berusaha seperti apapun untuk mengingatnya, yang kita ingat itu hanya sebagian. Ya. Ya, karena di masa-masa kita baru lahir, di masa-masa kita bayi, di masa-masa kita masih merangkak, belajar jalan, mungkin kita belum mengingatnya. Apalagi ketika kita dikandung oleh ibu kita. Cukup kita mengingat dari mulai kita bisa ingat saja bagaimana jasa ayah kita, jasa ibu kita itu sudah banyak. Apalagi kalau melihat bagaimana orang-orang tua kepada anaknya. Itulah yang terjadi kepada kita. Maka tadzakkurul jamil, ya, mengingat kebaikan-kebaikan masa lalu. Kebaikan orang tua kita di masa lalu ini bisa membantu kita sekarang untuk berbuat sebaik-baiknya. Ada mungkin orang tuanya itu sampai ngutang ke sana kemari supaya kita bisa sekolah. Macam-macam yang dilakukan oleh orang tua demi anaknya. Maka ketika kita ingat, kita kenang rasa kita yang sekarang merasa sudah berhasil, yang terkadang keberhasilan itu membuat kita lupa jasa-jasa orang lain, enggan kita untuk berbakti kepada orang tua karena sekarang kita nggak ngerasa butuh kepada orang tua. Coba ingat di masa-masa dulu seperti apa perjuangan mereka. Wa minal walidah 'alal wajhil akhas, ya terutama jasa ibu kita. Bagaimana ketika kita sakit, maka ibu kita menjadi orang yang capek, gak bisa tidur. Bahkan ketika kita sudah tidak merasakan sakit dan bisa tidur. Fatadzakkuru dzalika yu'inu 'alal bir, ingat semua itu, ini akan membantu kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Wal ghaflatu an dzalika wa ihmaluhu yufdi ilal uquq. Dan sebaliknya ketika kita ghaflah, melalaikan hal itu, kita menganggap remeh apa yang sudah terjadi, maka hal itulah yang seringkali membuat seorang anak lalu durhaka kepada orang tuanya. Fatadzakkuru hadhil masaib, kata Syekh, maka mengingat kesulitan-kesulitan orang tua kita di masa dulu, wasyadaid, pedih dan pahitnya perjuangan mereka, terkhusus asyadaid allati hasalat lil kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh seorang ibu, wastihdaruha, kemudian kita hadirkan kembali. Bayangkan bagaimana ibu kita mengandung kita 9 bulan dengan beban berat yang tidak bisa ditinggalkan sedetik pun. Bayangkan bagaimana sakitnya ibu kita ketika melahirkan kita. Karena kalau untuk mengingat mungkin kita tidak bisa ingat. Sekarang pandang istri kita ketika dia melahirkan anak kita. Seperti itu jugalah yang dirasakan oleh ibu kita. Maka ketika kita istihdar, hadirkan perasaan itu, yu'inul mar'a ala tahqiqi birriha. Ini akan membantu seseorang untuk bersungguh-sungguh berbakti kepada ibunya. Wa idza ghafalal insanu an hadhil ma'ani wan syaghala anha. Namun ketika seorang anak melalaikan hal ini, ya mereka lupa karena kesibukannya, lupa akan kasih sayang ibunya. Karena sekarang merasa sudah besar, sudah berhasil, dia justru merasa lebih tergantung dan bergantung kepada bosnya, kepada rekan bisnisnya, sehingga apa yang diinginkan kawannya dia usahakan.
Kolega bisnisnya minta ketemu, dia luangkan waktu untuknya. Tapi ketika ibunya sudah tidak dijenguk dalam waktu yang lama, dia lupa. Karena sekarang dia tidak merasa membutuhkan sosok ibu itu. Ini yang kebanyakan terjadi pada manusia. Ketika ini yang terjadi, du'ufa fihi janibal birri wa qaruba minal uquq syai'an fa syai'an. Ketika kita udah enggan untuk mengingat jasa ibu kita, maka akan melemahlah ya tekad untuk berbakti, bahkan kita mendekati uquq, mendekati kedurhakaan sedikit demi sedikit. Ya. Ya. Bahkan sebagian anak ada yang mengira ketika ibunya nelpon, ibunya mengatakan kangen, jadi kiranya ibunya butuh uang, sehingga jadi kirim uang. Padahal ibu tidak membutuhkan itu, terkadang betul-betul ingin berjumpa dengan anaknya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kembali merenungi ya, masa lalu kita. Siapa orang yang paling berjasa kepada kita, sehingga kita ya, akan menjadi orang yang faham untuk bagaimana membalas budi itu, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan lupakan ini. Walida fin nasi man qad yuhsinul muamalah ma'rufaqaihi wa zumalaihi wa aqranihi wa man yata'amalu ma'ahum fayukhatibuhum bil adabi wat talattufu fil hadis. Ya. Sering kita lihat banyak manusia yang mereka berbuat baik di dalam bergaul dengan rufaqaihi, dengan teman-temannya, zumalaihi, dengan sahabat-sahabatnya, aqranihi ya, dengan kawan-kawannya, wa man yata'amalu ma'ahum, dengan orang-orang yang bermuamalah, bergaul dengan mereka, entah itu bosnya, entah itu teman bisnisnya ya. Yukhatibuhum bil adab wat talattuh. Ia di dalam berbicara dijaga. Jangan sampai perkataan saya ini menyinggung bos saya. Sebelum berucap dia mikir dulu. Jangan sampai ucapan ini merusak hubungan saya. Sampai seperti itu. Lakinnahu la yuhsinu syai'an min dzalika ma'a walidatihi. Tetapi hal seperti itu tidak dia lakukan ketika berhubungan dengan ibunya. Tidak memikirkan kata-kata ketika mengucapkan sesuatu kepada ibunya sendiri. Ma'annaha hiyal ahaq. Padahal ibu adalah orang yang paling berhak, yang mesti kita perhatikan. Kata-kata kita jangan sampai menyakiti ibu kita, jangan sampai menyinggung ibu kita. Tapi kebanyakan dari kita nggak peduli. Kalau bicara dengan ibu ya, tidak sebagaimana seseorang peduli ketika berbicara dengan bosnya, dengan kawannya ya. Bal yujadu may ya'iqu walidayhi wa huma ahaqqu bi husnil muamalah wa yakunu ma'a uquhihi liwalidayhi mu'amilan lil akharin bil muamalatit thayyibah wal adab al fadilah. Bahkan sering kita dapati ada orang yang durhaka kepada ibu dan ayahnya. Dia menelantarkan ibu dan ayahnya. Padahal sudah kita ketahui bersama, huma, keduanya ibu dan ayah, ahaqqu bi husnil muamalah. Keduanya adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan yang baik dari kita. Keduanya adalah orang yang paling berhak mendapatkan kata-kata yang lembut, mendapatkan sikap yang sopan. Bahkan kalaupun kita menolak orang tua, adalah orang yang paling berhak mendapat penolakan kita dengan cara yang santun dan penuh adab. Ini orang tua.
tapi dia justru durhaka kepada orang tuanya, tidak mempedulikan itu. Tetapi dengan berbarengan dengan kedurhakaan kepada orang tuanya itu, ternyata kita lihat dengan orang lain dia luar biasa baiknya, ya, penuh kelembutan. Ketika yang lain bertamu, penuh dengan penghormatan. Ketika yang lain minta waktu untuk bertemu atau manggil dia kapan saja, selalu siap. Tapi orang tua ingin bertemu, tidak dihiraukan. Orang tua ingin bertemu, ya terkadang dianggap orang tua sebenarnya ya, mau minta uang kita. Alhamdulillah. Padahal ya kedua orang tua adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan bakti, kebaikan, kata-kata yang halus dan sikap penuh kelembutan dari kita sebagai anaknya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan summal aqraba fal aqrab. Kemudian yang seharusnya engkau berbuat baik adalah al aqrab, kerabatmu yang paling dekat, fal aqrab, kemudian kerabatmu yang lainnya. Maka dalam masalah ini Nabi SAW juga memberikan tanbih, memberikan pengingat ala muraati hakil qarabah, agar kita memperhatikan hak-hak kerabat kita. Al adna fal adna, al aqrab fal aqrab, yang paling dekat dengan kita, kemudian yang dekat lainnya. Sama-sama kerabat kita, tapi tingkat kedekatan itu beda. Ya. Antara saudara kandung kita ya dengan anak paman kita atau sepupu kita tentu beda, walaupun sama-sama kerabat. Maka Nabi suruh perhatikan al-aqrab, yang paling dekat. Ya. Saudara kita. Siapa yang paling dekat? Paman kita. Paman lebih dekat daripada anaknya. Paman kita, bibi kita. Bahkan Nabi SAW sampai menyebutkan ya, idza kanatil ummu ahaqqa bil birri minal ab fa fi janibil aqarib aidan, yaqulun Nabi SAW al khalatu bimanzilatil Kalau ibu didahulukan oleh Rasul agar kita berbaik, berbakti kepadanya dibandingkan ayah, maka dari segi kerabat, maka Nabi telah bersabda al khalatu bimanzilatil Khalah, bibi kita itu kedudukannya seperti ibu. Ya. Khalah ini saudari ibu kita, bibi. Bibi kita dari pihak ibu. Kalau dari pihak ayah dalam bahasa Arab ammah. Ya, paman saudara ayah ammun, paman saudara ibu khalun. Ya, sedangkan bibi saudara ayah adalah ammatun, bibi dari pihak ibu kita itu khalatun. Dan Nabi katakan al khalatu bimanzilatil Khalah ya, saudari ibu kita itu kedudukannya seperti ibu kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka kata Syekh falaha ahaqiyatun khassah. Oleh karena itu paman, bibi, ya, ada khalun, ada ammah. Ya. Maka bibi atau saudari dari ibu kita memiliki hak khusus yang berbeda dengan paman kita atau yang lainnya. Nabi sampai mengatakan bimanzilatil Kenapa? Kata saya, wa min ajibi hadzal amr, di antara keajaiban hal ini, annal khalata tajidu fi nafsiha minal ihtimam wal mutaba'ati was su'ali an abna'i ukhtiha. Bibi atau saudari ibu kita banyak ya, khalah atau bibi itu perhatian kepada keponakannya. Ya, ihtimam, dia memperhatikan bagaimana anak saudarinya.
Terkadang ketika ketemu ibu kita, bibi itu nanya, gimana anakmu? Ya. Sering memberikan perhatian yang besar kepada anak saudarinya. Wa idza kanat qaribatal maskan minha tabadulaha wa ta'awud tabaduluha ta'awun ala tarbiyati wal islah wa tahussu annahum abna'uha. Seringkali bibi kalau rumahnya dekat ya, sering membantu saudarinya ya, membantu ibu kita, terutama ketika ya, ibu kita punya anak-anak yang masih kecil ya. Sering berbagi ya. Bahkan terkadang seorang bibi itu merasa bahwasanya keponakannya atau anak saudarinya itu adalah abna'uha, seperti anak mereka sendiri. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan perhatian bahwasanya khalah, bibi atau saudari ibu kita itu ummun, seperti ibu kita. Ibu kita sudah tidak ada, perhatikan saudari-saudarinya. Falaha ahaqqiyatun bil birri wassilah wal ihsan khassa. Bibi kita itu punya hak khusus agar kita berbuat baik dan menyambungkan silaturahim dengan mereka. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis lain yang mirip hadis yang telah berlalu disebutkan, ata rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ada seorang lelaki mendatangi Nabi. Faqala ma ta'muruni. Kemudian lelaki itu bertanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasul? Maka kata Rasul, birra ummak, ya, birra ummik, ya, birra ummaka, hendaklah engkau berbakti kepada ibumu. Summa ada, kemudian orang ini bertanya kembali, lalu apa lagi? Kata Nabi, birra ummaka, berbaktilah kepada ibumu. Summa ada, kemudian bertanya lagi, birra ummak, berbaktilah kepada ibumu 3 kali. Summa ada rabi'ah, kemudian bertanya yang keempat, Nabi menjawab, birra abak, berbuat baiklah kepada bapakmu. Maka kata Syekh Abdul Razak, hada nadhiru hadis Bahz bin Hakim an abihi an jaddi. Ini seperti hadis yang telah berlalu dari Bahz bin Hakim, dari ayah dan dari kakeknya. Alladzi fihi dzikru birril salasa marrat, di mana di dalamnya disebutkan bahwasanya berbakti kepada ibu itu 3 kali. Summa dzukira fil marrati rabi'ah birrul ab, dan pada kali yang keempat disebutkan oleh Nabi untuk berbakti kepada ayah. Wa huma yadullani ala annal abba muqaddamun ala ghairihi fil birri wa husni suhbah wa anna manzilatahu fil birri tali manzilatal walidah. Ini menunjukkan bahwasanya ayah juga hendaknya diperhatikan, dan bahwasanya berbuat baik atau berbakti kepada ayah muqaddamun, didahulukan dibandingkan berbuat baik kepada yang lainnya selain ibu kita ya. Karena ada sebagian anak yang ketika ibunya sudah wafat, tinggal ada ayahnya, itu kurang baik, nggak harmonis hubungan dengan ayahnya. Apalagi kalau ayahnya menikah lagi misalnya, banyak anak-anak yang kemudian menjauh, padahal itu adalah ayahnya dia. Dengan yang lain masih bisa akur, masih bisa akrab, dengan pamannya, dengan yang lain, tapi dengan ayahnya menjauh. Maka ini juga adalah kesalahan. Karena sebelum paman, sebelum kakek, sebelum yang lain, Nabi SAW katakan, tsummal ab, atau tsumma abak, setelah engkau berbakti dengan baik kepada ibumu, berbaktilah kepada ayahmu. Tsummal aqrab fal aqrab, baru kepada kerabatmu yang lain. Jadi ayah juga hendaknya diperhatikan di dalam hak-hak mereka.
Enggak peduli ayah sudah punya istri lagi, itu tetap ayah kita. Ya, tetap kita adalah anaknya yang wajib untuk berbakti kepadanya. Udah ada yang ngurusin ayah, walaupun seperti itu, ya, kita adalah anaknya yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita untuk berbakti. Ya, maka hendaknya betul-betul dijaga hak ayah kita. Wa an Atha bin Yasar an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Selanjutnya dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai ia dan ayahnya. Annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani, ya, wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Kata Ibnu Abbas, datang seorang rajul, seorang lelaki, ya. Jadi Atha menceritakan dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang lelaki pernah mendatangi Ibnu Abbas. Ya. Lelaki ini kemudian mengatakan, inni khatabtu imra'atan. Wahai Ibnu Abbas, saya pernah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani. Wanita itu enggan untuk menikah denganku. Jadi ditolak. Ditolak lamaran dia. Wa khatabaha ghairi. Kemudian kata lelaki ini, kemudian lelaki lain meminang wanita itu. Fa ahabbat an tankihahu. Wanita itu pun mau dinikahi lelaki lain itu. Ya. Apa yang terjadi? Faghirtu 'alaiha, tentu aku pun merasa cemburu kepadanya. Faqataltuha, dan aku pun membunuh wanita itu. Fahalli min taubatin, demikian keadaanku, apakah aku masih bisa bertobat? Saya membunuh jiwa, membunuh seorang wanita hanya gara-gara dia tidak mau menikah dengan saya. Saya sakit hati ketika saya ngelamar, dia nolak. Ketika orang lain melamar, dia mau dinikahi. Fahalli min taubatin, apakah saya masih bisa taubat? Apakah dosa saya yang besar membunuh jiwa itu bisa untuk Allah ampunkan? Apa jawaban Ibnu Abbas? Ibnu Abbas enggak bilang bisa atau tidak, tapi Ibnu Abbas bertanya balik kepada lelaki itu. Apa kata Ibnu Abbas? Ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Ya. Maka lelaki itu menjawab, la, tidak, ibu saya sudah meninggal. Maka akhirnya Ibnu Abbas berkata kepadanya, tub ilallahi azza wa jal, kalau begitu bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh engkau bertobat kepada Allah. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan berusahalah taqarrub. Taqarraba ya taqarrabu, artinya berusaha mendekat. Mendekatlah dengan segenap usahamu kepada Allah, mastata'ta, dengan segenap kemampuanmu. Jadi setelah ini engkau tobat dan lakukan seluruh amal soleh, amal ibadah yang bisa engkau perbuat. Taqarrab ilallah mastata'ta, dekatkan diri kepada Allah dengan segenap kemampuanmu. Ya. Dengan segenap kemampuan artinya segala daya upaya kita kerahkan. Kayak pemain bola, lihat ya, apa yang mereka lakukan, lari dengan segenap kemampuan dia, nggak mau kalah dengan yang lain. Orang lomba
dia keluarkan segenap kemampuan dia, berusaha untuk menang, tapi hasil akhirnya dia kalah, ya sudah, nggak ada masalah, toh dia sudah berusaha. Nah, itu yang dimaksud fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan segenap kemampuanmu. Karena ada sebagian orang ketika mendengar bertakwa kepada Allah itu dengan semampu kita, akhirnya leha-leha, santai. Ya. Kan Allah sendiri yang bilang bertakwalah dengan sekemampuan kita. Ya. Untuk yang baik, untuk perkara akhirat, ya, kita seperti itu. Padahal bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan kita dikerahkan semuanya. Seperti para pemain bola itu, memang itu yang bisa mereka lakukan. Ya. Mereka keluarkan skill mereka dengan sempurna. Ya. Maka bertakwa kepada Allah juga begitu. Ya. Kalau kita bisa infak 1 juta, ya jangan cuma 100.000. Nah, yang penting ikhlas. Ya 1 juta tapi ikhlas lebih baik daripada 100.000. Sama-sama ikhlas. Ya. Ketika kita mampu, ya, maka yang utama yang kita persembahkan untuk Allah. Maka Ibnu Abbas mengatakan kepada taqarrab ilaihi mastata'. Ya, setelah bertobat, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan segenap kemampuanmu. Ya. Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Aku pun pergi mendekati Ibnu Abbas dan aku bertanya. Kata siapa? Kata Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ini tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Dia melihat, ya, peristiwa tadi. Maka dia pun mendatangi Ibnu Abbas. Kemudian dia bertanya, lima sa'altahu an hayati ummihi. Wahai Ibnu Abbas, ya, dia datang kepadamu bilang dia sudah membunuh wanita yang menolak untuk dinikahinya. Dia membunuh wanita yang menolak lamarannya, dan dia nanya, ya, apakah mungkin Allah menerima tobatnya? Apakah mungkin Allah mengampuni dosanya? Bisa enggak dia bertobat? Tapi kenapa engkau malah justru bertanya ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup? Apa korelasi antara pertanyaan dia dengan perkataanmu? Maka apa kata Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jal min birril walidah. Apa kata Ibnu Abbas? Sungguh aku tidak tahu ada satu amalan yang lebih cepat mendekatkan diri seseorang kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Jadi kenapa ketika orang itu nanya, apakah saya bisa bertobat, apakah Allah akan ampuni dosa saya? Ibnu Abbas nanya dulu, ibumu masih ada? Kalau ibumu ada, tobat akan Allah terima. Maka setelah ini berbaktilah dengan sebaik-baiknya kepada ibumu. Karena itu adalah qurbah, cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling cepat dengan berbakti kepada ibu. Tapi orang ini menjawab, lah, ibu saya udah meninggal. Maka Ibnu Abbas kemudian berkata, taqarrab ilaihi mastata'. Kalau begitu mendekatlah kepada Allah, taqarrub dengan segenap kemampuanmu. Ya, maka kebahagiaan bagi orang-orang yang punya ibu. Cepat dapatkan pahala, cepat hapuskan dosa dengan cara berbakti kepada ibu kita. Baik. Kita jeda untuk mendengarkan adzan dan sholat isya, dan sebagaimana biasa kita lanjut setelah isya nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab. Berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahullahu ta'ala, hadzal asarul azim fihi bayanu ahaqqiyatil bil birri wal ihsan. Asar ini, maksudnya asar ini adalah kisah tadi. Kisah di mana ada seseorang yang membunuh wanita yang menolak pinangannya, lalu bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah dia masih bisa bertobat? Karena dosa membunuh ini tidak diragukan lagi, sangat besar. Lalu Ibnu Abbas balik bertanya, a ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Nah, hadzal athar al-azim fihi bayanu ahaqqiyati al-um. Di dalam asar ini terdapat bayan, terdapat penjelasan akan besarnya hak ibu, ya, untuk mendapatkan bakti dan perbuatan baik dari anaknya. Wa idhami hadzal amri wa ahammiyatihi wa jalalati qadrihi wa jalalati qadarihi. Sekaligus ini menunjukkan akan agungnya perkara ini, akan penting dan tingginya kedudukan berbakti kepada seorang ibu. Wa ma yatarattabu alaihi min takfiris sayyiati wa maghfiratid dzunub. Termasuk juga di dalamnya adalah takfirus sayyiat, dihapuskannya kesalahan-kesalahan, wa maghfiratid dzunub, dan diampunkannya dosa-dosa ketika seseorang berbakti kepada ibunya. Wa naili ridha rabbi tabaraka wa ta'ala, dan itu juga menjadi sebab naili ridha rabb, yaitu mendapatkan ridha dari Rabb tabaraka wa ta'ala. Fahada rajulun atabna Abbasin faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Orang ini datang kepada Ibnu Abbas lalu menceritakan kisahnya, saya pernah meminang seorang wanita, ya, namun wanita itu enggan untuk menikah denganku. Wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu. Lalu orang lain melamarnya dan wanita itu mau dilamar dan diajak nikah oleh lelaki itu. Fagirtu alaiha faqataltuha. Aku cemburu akan hal itu sehingga aku pun membunuhnya. Wa hadza yadullu ala khuturatil ghirah idza lam takun muntabidatan bidawabiti syar'i. Dan ini menunjukkan, ya, bahayanya kecemburuan ketika itu tidak diikat dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Wa muqayyadatan bi quyudil kitabi was sunnah, ketika itu tidak dibatasi oleh batas-batas kitabullah maupun sunnah, ketika cemburu itu diikutkan tanpa dia enggan melihat bagaimana batasan-batasannya yang sesuai syariat. Ya, seharusnya tidak seperti itu dan seterusnya. Ya. Idza kanat hakadha mutlaqatan ala awahiniha fa innaha taf'alu bil mar'i al afa'il. Ketika kecemburuan itu dibiarkan bebas, ya, maka kecemburuan itu akan menyeret atau menggiring seseorang kepada bermacam perbuatan. Fataratan tudkhiluhu fid dunun wasyukuk wal awham al kadhibah wal khati'ah wa takhwinul ahl wa taratan tasilu ilal qatli bi ghairi haq kama huwal hal huna. Macam-macam pokoknya kalau udah cemburu itu, ya.
Dan ini ya juga dialami oleh perempuan. Ketika dia cemburu, ya sering dia pun melakukan kezaliman. Ya. Karena kecemburuan akhirnya melakukan sihir. Ya. Ada yang menyihir, bahkan suaminya sendiri. Ya. Di antara yang sering disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu, kan yang kedua disebutkan as-sihru, berbuat sihir. Atau yang ketiganya, berbuat sihir. Dan sering dicontohkan oleh mereka, oleh para ulama, termasuk sihir adalah as-sarfu wal atfu. Ya. Sarf ini membuat dua orang yang sebelumnya saling mencintai kemudian saling membenci. Ya. Ini namanya sarfun. Di antara sihir yang diajarkan oleh Harut wa Marut kan ini, memisahkan suami istri. Ada sebaliknya atfun. Atfun ini membuat dua orang menjadi saling mencintai, atau dalam bahasa mudahnya pelet. Nah, para ulama mengkategorikan ini sihir karena memang ya, meminta bantuan kepada jin atau melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang dimurkai oleh Allah. Tidak sedikit istri yang datang kepada dukun minta pelet ya, supaya suaminya tunduk kepadanya. Ini gara-gara cemburu. Ya. Termasuk seperti di sini dikatakan oleh Syekh, watarotan tasilu bihi ilal qatli bi ghairi haq. Terkadang kecemburuan menyebabkan seseorang membunuh dengan tanpa hak. Ya. Wa qad tasilu bihi ila umurin ukhra khatirah. Terkadang kecemburuan juga menyeret pelakunya atau menyeret seseorang itu kepada perkara-perkara lain yang berbahaya. Ya. Fal ghirah la budda an tudbita bi dawabiti syariah wa la tutrak hakadha ghairu mundabitah. Ghairu mundabatah. Maka ghirah, kecemburuan itu wajib untuk diikat, ya, dibatasi dengan batasan-batasan syariat, gak boleh diikutkan. Ya. Kecemburuan yang tidak benar, kalau memang toh ya pasangannya, suaminya atau istrinya ya, melakukan sesuatu yang memang layak bagi suami untuk cemburu kepadanya, ada ketentuan syariat untuk apa yang mesti dia lakukan. Ya. Tidak kemudian mendatangi dukun, bikin pelet. Tidak kemudian melakukan sihir untuk ya, mencelakai ya, ya, wanita idaman lain dari suaminya atau semisalnya. Ada ketentuan-ketentuan syariat yang berkaitan dengan hal ini. Yang jelas pelajaran dari sini, cemburu itu ya membahayakan ketika ya seseorang membiarkan kecemburuan itu merasuki dirinya tanpa dibatasi dengan ketentuan syariat. Ya, orang ini jatuh kepada dosa besar, yaitu membunuh tanpa hak. Ya. Karena dia paham, dia sadar itu adalah dosa yang sangat besar, dia menyesal. Tapi dia bertanya kepada orang alim. Dia datang kepada Ibnu Abbas, nanya, fahali min taubah, apakah masih memungkinkan bagi saya untuk bertobat? Fihi dilalatun ala annal wajiba alal mar'i mahma kana dhanbuhu alla yai'asu min rahmatillah. Maka ini adalah dilalah, dalil bahwasanya wajib bagi seseorang itu, betapapun besarnya dosa yang dilakukan, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Orang ini sadar wanita itu berhak untuk menolak dan menerima lelaki yang akan menikahinya.
Bukan hak dia untuk membunuh wanita itu. Membunuhnya adalah dosa yang sangat besar. Tapi dengan besarnya doa itu, jangan seseorang sekali-kali kemudian putus asa dari rahmat Allah. Wa anna alaihi al-mubadarah ila su'ali ahli al-ilm. Ya. Kalau dia masih kurang yakin, belum tahu apa yang mesti dilakukan, maka segera datangi ahli ilmu, orang yang berilmu untuk bertanya. Dan ini sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tanyalah orang yang berilmu jikalau kalian tidak mengetahui sesuatu. Li'anna man waqa'a fid danbi wa thaqulat alaihi khati'atuh. Karena orang yang terjatuh kepada dosa dan terasa berat olehnya ya dosanya itu, wa aradal khalas minha ya qabla ayyal khallahu ta'ala biha wa sa'ala ghairahum wa rattu wa rubbama qannatu fa alaihi alla yas'al ila ahlal ilm. Seseorang yang melakukan dosa dan berat rasanya dosa itu, sementara dia ingin terbebas dari dosa tersebut sebelum ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebelum dia bertanya kepada orang lain, yang terkadang orang itu dengan tanpa ilmu justru membuat dia semakin putus asa. Ya, fa alaihi alla yas'al ila ahlal ilm. Maka hendaknya orang seperti ini tidaklah bertanya melainkan hanya kepada ahli ilmu saja. Ya. Karena bertanya kepada orang yang tidak berilmu terkadang yang mencelakakan. Ya, sebagaimana ya, yang telah membunuh 99 jiwa. Ya, nanya, dia sebenarnya mau nanya kepada orang alim. Cuma ya, yang ditanya juga orang-orang awam. Ya, di mana di sini orang alim, di mana ulamanya, saya mau bertanya sesuatu. Ternyata oleh orang-orang malah ditunjukin kepada abid ahli ibadah. Dan orang awam yang nggak tahu, nggak bisa bedain mana alim, mana abid. Ya, orang awam taunya kalau orang rajin ke masjid, jadi pengurus masjid, dikiranya alim. Gitu. Kebanyakan orang kan seperti itu. Ya. Apalagi yang ditanya juga muslim, jarang ke masjid, nggak tahu. Taunya yang rajin ke masjid, oh itu orang alim, ya, orang berilmu. Kalau nanya agama sama dia, ternyata jawaban orang tersebut justru membuat orang itu nambah dosanya. Ya. Karena orang itu mengatakan dosamu udah terlalu besar, 99 jiwa engkau bunuh, Allah nggak akan mengampunimu. Justru akhirnya dia menjadi korban ke-100-nya. Ya, terkadang orang ditanya qannatuh, ya, membuat dia putus asa. Terkadang sebagian orang ditanya kebalikan dari ini, ya, dia nggak buat putus asa, memberikan kabar gembira, tapi tidak merubah pendosa itu. Ditanya tentang ya, hukum riba, ya, dia enggak menjelaskan dengan jelas keharamannya, justru ya dibuat kabar gembira ini itu dan seterusnya. Ya. Ditanya tentang hukum homoseksual, muter-muter jawabannya. Intinya jangan sampai orang ini tersinggung, tapi dia balik gak ngerasa kalau itu adalah dosa besar. Ini juga salah. Ya. Harusnya dia menjawab dengan tetap memberikan kabar gembira kepadanya kalau dia mau bertobat. Riba ya jelas haram. Ya. Homoseksual, LGBT haram dalam Islam. Dosanya sangat besar, bahkan lebih besar daripada dosa zina antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Para sahabat memberlakukan hukum bunuh kepada pelaku homoseksual, karena Nabi sudah mengatakan man wajadtum man fa'ala qaumi lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih.
Siapa yang mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuh keduanya, al-fa'il wal maf'ul. Si subjek dan si objek kalau sama-sama ridho melakukan itu, bunuh keduanya. Jelaskan supaya dia tahu ini itu dosa besar. Tapi tetap katakan, kalau engkau mau berubah dan engkau bisa berubah, bisa meninggalkannya. Sekarang tinggal kesungguhan. Sekarang rubah gayamu, rubah kawan-kawan sahabatmu, rubah tempat dudukmu. Ya, perbanyak ke majelis ilmu, perbanyak untuk membaca kitabullah, perbanyak untuk mendengarkan rekaman-rekaman para ulama atau para asatid, sehingga itu akan menguatkan hatinya. Tapi dosanya harus tetap dijelaskan, itu adalah dosa yang sangat besar. Wajib bertobat. Maka bertanya kepada ahli ilmu, seorang alim, sehingga dia akan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang seharusnya. Nah, orang ini diberikan taufik oleh Allah sehingga dia bertanya kepada orang yang tepat. Yang ditanya adalah habrul ummah, lautan ilmunya umat ini, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang ditanya, maka dia seorang alim menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Sebagaimana orang alim yang ditanya oleh orang yang sudah membunuh 99 plus 1 orang ahli ibadah yang ditanya, namun membuat dia putus asa. Jadi dia membunuh 100, akhirnya ketemu juga orang alim. Orang alim itu menjawab dengan jawaban yang membuat dia gembira. Dosamu dosa sangat besar. Jangankan 100 orang, 1 jiwa engkau bunuh. Pertanggungjawabanmu di hadapan Allah sangat berat. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh bertobat, man yahulu bainahu wa baina rabbih, siapa yang bisa menolak, siapa yang bisa menghalangi antara dirimu dengan Tuhanmu? Kalau engkau mau kembali kepada Allah, kami tidak ada yang bisa menghalanginya. Tentu saja Allah akan senang dengan taubatmu. Kemudian dia memberikan arahan, intoliq ila ardin kada wa kada. Cuma setelah ini kamu bertobat, jangan balik ke negerimu. Pergilah ke negeri yang begini dan begini di arah sana. Fa inna biha unasun ya'budun Allah, karena di negeri tersebut orang-orang menyembah Allah, orang-orangnya taat, fa'budillah ma'ahum. Maka beribadahlah engkau dengan mereka, wala tarji ila ardika fa innaha ardisu. Jangan kau balik ke negerimu karena di situ orang-orangnya buruk. Diberikan nasihat-nasihat yang benar, sehingga akhirnya orang ini pun pergi ke negeri yang dinasihatkan orang alim tersebut. Ternyata di jalan malaikat maut menjemput dan mengambil nyawanya. Sehingga karena peliknya urusan orang ini, dikatakan oleh Nabi SAW, fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Terjadi perbedaan pendapat dan saling klaim antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat mengklaim, ruh orang ini aku yang bawa. Ja'a taiban mukbilan ilallah, dia datang sampai di perjalanan ini adalah dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tinggalkan masa lalunya. Sekarang dia sudah bertobat. Jadi saya yang lebih berhak. Namun ternyata malaikat adab juga merasa berhak. Iya, tapi kan masih di jalan. Orang ini baru mau pergi ke tempat orang-orang soleh, mau ibadah di sana, ibadahnya belum, baru juga jalan. Sementara dosanya jelas.
yang dibunuh sampai 100 orang. Ya. Maka saya yang lebih berhak untuk membawanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus malaikat lain yang menjadi hakim. Ya. Disuruh ukur dari tempat dia meninggal itu mana yang lebih dekat, ke negeri lama atau ke negeri yang baru yang akan ditujunya. Dan ternyata ke negeri yang hendak ditujunya itu lebih dekat. Bahkan gak jauh bedanya, aqrabu bisyibrin, lebih dekatnya cuma beda 1 jengkal saja. Ke negeri yang hendak dituju lebih dekat, bedanya 1 jengkal. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala yuqarribu hada wa yub'idu hada. Allah mendekatkan antara tempat dia meninggal ke tempat yang hendak dia tuju, dan menjauhkan dari tempat dia meninggal ke negeri yang telah dia tinggalkan. Allah bantu orang-orang yang bertobat. Ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan lebih dekat itu na'abi sadrihi, karena dadanya membusung lebih dekat ke tempat yang hendak dituju. Faju'ila min ahliha, sehingga akhirnya dia dijadikan termasuk penduduk orang-orang yang beriman. Begini pertolongan Allah kepada orang-orang yang bertobat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pun memberikan kabar gembira. Ya. Dan yang pertama beliau tanyakan itu, ummuka hayyah, ibumu masih hidup tidak? Ya. Kenapa demikian yang ditanyakan? Li'annaha thirwatun 'azimatun fi babi raf'id darajat wa takfirid dzunub. Karena ya, ibu adalah jalan termudah, jalan tercepat kita mendekat menuju Allah, jalan yang mudah bagi kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, sekaligus bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ibnu Abbas mengatakan ummuka hayyah, apakah ibumu hidup? Kata Syekh Abdul Razak, tasaulan inda Atha ibni Yasar. Ini menjadi bahan pertanyaan di dalam hati Atha bin Yasar. Tetapi nggak ditanyakan langsung ketika itu. Dan ini juga bagian dari adab murid kepada gurunya. Nggak langsung mendebat. Wahai Syekh, kenapa engkau nanya balik? Itu orang kasihan nanya, bisa nggak taubat setelah melakukan dosa sebesar itu? Ya. Atha bin Yasar ingin bertanya, tapi ditengok situasinya. Hatta wajadal waqt munasaban, ya, fasa'alahu kama sayati. Sehingga ketika mendapatkan waktu yang cocok, barulah dia bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau bertanya seperti itu? Dan Ibnu Abbas mengatakan, kalau ibunya dia hidup, ya, maka baktinya dia kepada ibu akan menjadi sebab tercepat dia dekat dengan Allah, akan menjadi sebab Allah tinggikan derajatnya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka fahada sya'nu ahlul ilmi wal fiqhi fi dinillah. Kata Syekh Abdul Razak, beginilah keadaan ahlul ilmi. Ya, beginilah keadaan orang yang faqih terhadap agama Allah. Ada enggak ibumu? Ketika dijawab ibunya enggak ada, dia tetap diberikan jawaban yang membuat dia tidak putus asa. Kalau begitu, tub ilallah, bertobatlah engkau kepada Allah. Dosamu sangat besar.
tapi taubat kepada Allah. Setelah itu taqarrab ilallahi mastata'. Dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan segenap kemampuanmu. Jadi begini ahli ilmu, annahum la yaqnutunan nas minat taubati mahma kana dzanbu. Mereka tidak membuat orang putus asa dari taubat sebesar apapun dosanya. Ya, karena bagaimana kita akan mengatakan tidak bisa taubatmu, tidak diterima taubatmu, sedangkan Allah telah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas, bukan 1-2 dosanya, tapi telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah itu akan mengampunkan dosa secara keseluruhan. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari kisah ini juga yang terpenting adalah bagi setiap orang yang berdosa, agar ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fala budda fihi min amrain, maka hendaknya dia memperhatikan 2 hal. Al-amrul awal at-taubatus shadiqah lillahi azza wa jalla, bertobat dengan taubat yang jujur, atau kita mengenal dengan taubatan nasuh, taubatan nasuha, sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, bin nadami alaih, dengan menyesali dosa yang sudah lewat itu, wal ikla anhu, meninggalkannya. Orang kalau tobat dari riba, ya tinggalkan riba itu. Orang tobat dari kedzaliman, tinggalkan kedzaliman itu. Orang tobat dari syirik, ya tinggalkan kesyirikan itu. Ikhla. Wal azmu ala adamir ruju' ilaih, kemudian punya azam, punya keinginan kuat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Ini yang pertama, taubat. Al-amru tsani, perkara yang kedua, al-iksaru minal hasanat. Bagi orang-orang yang sudah bertobat dari dosa, disuruh untuk memperbanyak al-hasanat, kebaikan. Dulu banyak dosa, banyak maksiat, sekarang udah tobat. Kalau udah tobat, ibadahnya ya harus luar biasa, jangan biasa-biasa saja. Dulu sering ninggalin sholat, sekarang istiqomah dengan sholat. Perhatikan waktunya. Kalau laki-laki ya perhatikan sholat jamaahnya, perhatikan sholat-sholat sunnahnya. Semoga ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena Ibnu Abbas mengatakan, wa taqarrab ilaihi mastata', dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan segenap kemampuanmu. Al-hasanah, lakukan kebaikan-kebaikan. Karena Allah sendiri telah mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk yang dulu-dulu yang sudah terlanjur kita lakukan. Di dalam hadis Nabi ingatkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Nah, gimana kalau justru perbuatan buruk itu adalah dosa kita kepada orang tua kita? Ya bertobat kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada orang tua kita.
Dulu banyak menyia-nyiakan, sekarang perbanyak hasanat, perbanyak kebaikan. Maka dengan berbakti kepada kedua orang tua kita, dosa-dosa yang dulu Allah hapuskan, keadaan kita yang sekarang akan Allah angkat derajatnya, cepat derajatnya itu berubah. Cepat dekatnya dengan Allah orang yang mendapatkan keridhaan orang tua dengan berbakti kepada mereka. Apalagi orang tua itu ketika memaafkan pasti akan tulus. Ketika kita meminta maaf akan tulus. Bahkan seringkali orang tua ketika anak tidak meminta maaf pun orang tua terus mendoakan dan berharap kebaikan itu untuk anaknya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang sangat berharga dari asar ini adalah jangan sia-siakan orang tua kita. Ambil pahala sebanyak-banyaknya dari orang tua kita. Hapuskan dosa-dosa kita dengan berbakti kepada orang tua kita. Karena berbakti kepada orang tua min a'dhamil hasanat, termasuk seagung-agungnya kebaikan. Dan hasanat, kebaikan secara keseluruhan, Allah sudah sebutkan yudhibnas sayyi'at, bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Itu hasanat, kebaikan secara umum bisa menghapuskan keburukan. Apalagi kalau kebaikan kita kepada orang tua, bakti kita kepada orang tua kita, cepat Allah akan hapuskan dosa kita dan Allah akan angkat derajat kita. Baik, kita cukupkan sampai pembahasan ini. Insyaallah masih cukup panjang pelajaran atau pembahasan hadis tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua kita, yang insyaallah akan kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Baik, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.